Polisi lepas tembakan peringatan saat membubarkan aksi balap liar di Jalan Trans Barat, Sulawesi. Belasan pemotor yang mencoba kabur ditangkap. Warga yang sebelumnya asik menonton balap liar kabur saat polisi dari Polsek Campalagian melepas tembakan peringatan di Jalan Trans Barat, Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banyaknya warga yang enggan meninggalkan lokasi membuat polisi harus beberapa kali melepas tembakan peringatan. Sejumlah pelaku balap liar mencoba kabur dengan masuk ke dalam gang. 11 motor pebalap liar terjaring. Bahwa sepeda motor ini akan diamankan dulu di markas di Polsek Campalagian sampai menunggu kebijakan dari pimpinan. Aksi remaja balap liar di lokasi ini meresahkan warga. Sejumlah pengguna jalan beberapa kali mengalami kecelakaan saat menghindari aksi balap liar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pemirsa, pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang selain berlatar cinta segitiga, pelaku ingin menguasai mobil korban. Pelaku cemburu karena memendam rasa cinta pada anak tirinya yang juga kekasih korban. Tim Jatantras Polda Jawa Timur membawa Jeki, pembunuh Bagus Prastyo Lazuardi, mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya, ke lokasi pembuangan mayat di Kerajaan Purwodadi, Pasuruan. Jeki, ayah tiri kekasih Bagus, memperagakan adegan pembuangan mayat. Jeki membawa mayat dari dalam mobil milik korban. Kalau saya tadi hitung mungkin kurang lebih 4, Pak. Yang jelas sadis ini? Ya, yang jelas sadis. Saya lihat dari mobil langsung digeret, ditaruh di semak-semak seperti itu, Pak. Itu mobilnya milik korban itu, Innova itu? Kayaknya seperti itu, Pak. Soalnya saya tadi melihat itu tidak dapat nomornya, tadi tidak dapat nomornya, tidak dipasang gitu, Pak. Tertutup ini, Pak ya? Tertutup. Tidak gitu, boleh? Pak. Iya, warga juga tidak boleh masuk gitu, Pak. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari temuan mobil milik korban di wilayah Malang. Mobil korban ternyata dijual Jeki tanpa dokumen resmi. Jeki membunuh di dalam mobil milik korban. Pembunuhan tersebut di dalam mobil korban. Setelah dibunuh dengan cara membekap, menutup dengan plastik sehingga tidak bisa bernapas, kemudian menekan dadanya dengan lutut di jok. Korban dibuang di daerah Pasuruan. Tujuannya untuk mengaburkan proses pidana itu sendiri, di mana kita ketahui korban tidak. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, tersangka mengakui mengancam meminta uang pada korban setelah melihat percakapan mesum antara korban dan anak tirinya sehingga memicu cemburu. Sering dimintai uang oleh tersangka, dan yang terakhir rekening dari korban melalui mobile bankingnya itu dipindahkan ke rekening tersangka. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Sebelum membunuh, tersangka mengancam korban dengan senjata api mainan dan merampas handphone. Kemudian korban ini sering dimintai uang oleh tersangka. Kenapa? Alasannya apa? Usai melakukan pembunuhan, Jeki bahkan melayat ke rumah korban bersama anak tirinya. Jeki berupaya mengelabuhi pembunuhan yang telah dilakukan. Pekan lalu, mayat Bagus Lazuardi ditemukan warga sudah mengeluarkan bau menyengat. Korban hilang setelah sempat buka bersama dengan kekasihnya 5 hari sebelum mayatnya ditemukan. Korban berpamitan dengan keluarga dan membawa mobil. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti, senjata api mainan, serta mobil korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang anggota polisi terlibat dalam pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan yang didalangi Kepala Satpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang dilibatkan berperan menembak korban dan mendapat upah 85 juta rupiah. Lima tersangka pembunuh Najamuddin Sewang, pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar yang didalangi Iqbal Asnan, Kepala Satpol PP, satu diantaranya seorang anggota polisi. Hasil penyelidikan polisi, 4 tersangka diberi upah masing-masing 85 juta rupiah untuk melakukan pembunuhan. Anggota polisi yang menjadi penembak korban ikut terlibat karena hubungan kedekatan. Merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. Namun demikian, perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Ya, kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, kita akan proses, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Ya, di samping hukuman pidana, juga kita akan lakukan proses kode etik. Iqbal Asnan, Kepala Satpol PP Kota Makassar, ditangkap setelah polisi memeriksa 20 orang saksi karena mendalangi pembunuhan sahabatnya, Najamuddin Sewang. Pembunuhan Najamuddin ini dilatar belakangi cinta segitiga, meski Iqbal telah memiliki istri seorang lurah, Pacarekang. Penangkapan Kepala Satpol PP ini dilakukan tim khusus dengan melibatkan Propam dan Brimob. Iqbal Asnan melibatkan pembunuh bayaran serta merencanakan pembunuhan. Pembunuhan dilatar belakangi cinta segitiga di mana Iqbal Asnan dan korban menjalin hubungan asmara dengan Rahma, seorang pegawai Dinas Perhubungan. Sebelum menjabat Kepala Satpol PP, Iqbal Asnan merupakan PLT, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Polisi telah mengamankan senjata api jenis revolver yang kini masih dalam uji balistik. Sebelum melakukan pembunuhan, Iqbal Asnan ternyata pernah mengancam keluarga korban. Iqbal Asnan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Satpol PP Kota Makassar. 2 pekan lalu, Najamuddin Sewang, pegawai Dinas Perhubungan, tewas di simpang jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Sempat divisum di rumah sakit, namun terungkap korban tewas karena tembakan setelah keluarga menemukan luka di punggung. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara, sementara anggota polisi yang terlibat akan dicopot dari jabatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi karena mengunggah video TikTok dengan narasi hoaks ibu melukai anaknya di Cipayung, Jakarta Timur. Faktanya, sang ibu tak sengaja melukai leher anaknya saat bercanda sambil memotong lontong untuk sahur. Video seorang remaja putri menangis histeris viral di media sosial. Dalam narasi video tertulis, leher anak ini terluka akibat dianiaya ibunya menggunakan pisau saat membangunkan sahur. Video yang ditonton puluhan juta netizen dan menuai kecaman untuk ibu berinisial Y. Polisi mendatangi lokasi di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti, polisi meringkus pemuda 23 tahun berinisial MRA yang diduga sebagai penyebar berita hoaks tersebut di media sosial TikTok. Pelaku mengaku tidak ada di lokasi dan mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp, kemudian menyebar tanpa memastikan kebenarannya. Ada permintaan maaf nggak? Ya, saya minta maaf buat korban yang bersangkutan. Saya lagi minta maaf. Ini pelaku kenapa bisa menyebut narasi bahwa itu digorok? Alasannya gimana? Ya, tapi ternyata ya itu belum mengecek kebenarannya, tapi ternyata sudah main upload aja. Main sebar langsung gitu, Pak? Ya, main sebarkan. Padahal kejadian sebenarnya ibu berinisial Y tersebut tak sengaja melukai leher anaknya saat bercanda sambil memotong lontong untuk sahur. Sang anak luka ringan. Kalau dia nangis waktu itu kan karena keluar darah jadi takut. Iya pasti. Iya. Iya panik makanya minta tolong tetangga. Polisi mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati menyebarkan informasi dan mengunggah konten di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan diperkosa dan dimutilasi pamannya karena pelaku dendam pada orang tua korban.
Ikuti informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Bantuannya 87 kendaraan kuda,